berikutnya adalah langkah yang ketiga. Nah, langkah yang ketiga bunyinya adalah insert the verb be after the auxiliaries or auxiliaries in the same form as the main verb in the active sentence. Ini agak sedikit panjang juga, tetapi kita akan bahas juga satu persatu. Nah, ada contohnya di sini kalimat aktif dan kalimat pasif. Mari kita lakukan. Ini sedikit mengulang kembali. Jadi kalimat aktifnya bunyinya hurricane, subject, destroy, verb, a great deal of property, object, atau complement. Nah, ketika bentuknya kalimat pasif, kita ulang lagi. Langkah pertamanya kita ambil complement, kita letakkan di awal menjadi subjek kalimat baru, subjek kalimat dalam hal ini pasif. Kemudian langkah kedua tadi, jika ada verb be maka kita masukkan kemari. Nah, ini ada yang menarik di sini. Ketika kita lakukan langkah kedua di kalimat ini, ternyata setelah kita cari verb be-nya yang tadi kita bahas di sini, auxiliary-nya di langkah kedua, maaf, tadi verb be untuk langkah ketiga, auxiliary langkah kedua dalam bentuk to be atau modal itu tidak kita temukan di kalimat aktif ini. Nah, jika hal ini terjadi, maka langkah keduanya otomatis gugur. Nah, kita lebih mudah sebenarnya. Jadi langkah keduanya gugur dan kita lanjut ke langkah yang ketiga. Nah, nanti ada yang salah konsepnya, tapi kita bahas dulu ya. Jangan kita ke sana dulu. Nah, sekarang kan di kalimat ini tidak ada bentuk auxiliary, artinya langkah keduanya gugur. Lanjut langsung ke langkah yang ketiga, yaitu kita masukkan verb be. Nah, be itu langsung saja kita tulis dulu ya. Jangan dilihat dulu kalimat totalnya, tapi coba kita tulis dulu be di sini. Subjek, ini langkah pertama, langkah keduanya gugur, berarti sekarang kita langkah yang ketiga. Nah, kalau saya boleh tuliskan versi yang lebih mudah biar bisa dipahami, mungkin saya boleh tulis di bawahnya. Jadi biar nampak langkah keduanya gugur itu sebelum menjadi kalimat ini, kalimat awalnya adalah a great deal of property. Nah, ini adalah kalimat untuk langkah pertama. Nah, langkah kedua bunyinya adalah temukan auxiliary. Nah, untuk kalimat soal ini, kalimat aktifnya tidak ada auxiliary. Artinya, langkah kedua langsung gugur. Nanti kita bandingkan dengan kalimat yang sudah selesai ini ya. Nah, artinya kita langsung lanjut ke langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga itu bunyinya ini, tempatkan verb be. Jadi verb be, kita tulis dulu ya, verb be, biar tidak bingung. Tulis saya langsung be. Nah, kemudian apa? In the same form as the main verb. Bentuk be itu harus sama dengan main verb. Main verb itu yang mana? Main verb kalimat aktif. Nah, kita kembali ke kalimat aktif. Main verbnya adalah destroy. Maksud bentuk yang sama adalah bentuk verb 1, verb kedua, dan verb ketiganya. Nah, itu yang kita bahas tadi. Nah, kita lihat di sini di kalimat aktif main verbnya berbentuk verb pertama. Nah, di mana kita tahu itu ada penjelasannya nanti. Artinya be yang di sini ini juga wajib dalam bentuk verb pertama. Nah, mengikuti main verb dari kalimat aktifnya. Artinya kalimat pasif itu betul-betul persis seperti kalimat aktif dalam semua hal kecuali bentuknya pasif. Jadi nggak boleh kita ganti apapun, termasuk tenses juga nggak bisa kita ganti, dan seterusnya. Maknanya nanti tetap akan sama. Oke, kita kembali verb 1. Nah, berikutnya yang kita butuhkan adalah verb 1 dari be. Kalau kita bisa jelaskan sedikit di sini. Be itu verb 1, verb kedua, verb ketiga
Ini saya jelaskan sedikit. Misalnya kalimat yang sederhana itu eat, kata yang sederhana itu eat, bentuk verb satunya. Verb keduanya itu adalah ate, bentuk verb ketiganya adalah eaten. Nah, ini salah satu verb yang berubah total. Ada verb ini disebut verb irregular. Ada yang regular, yang biasa saja. Play, verb keduanya dia menjadi played. Verb ketiganya juga sama, played. Nah, ini kita sebut regular, artinya biasa. Ini disebut irregular, artinya tidak biasa. Tidak biasa itu maksudnya dia langsung berubah. Ya, kata orang berubah langsung kayak Power Rangers, bukan lagi manusia, sudah jadi robot. Kalau ini merubahnya sekedar saja, hanya pakai topeng id-nya saja. Tapi dia sudah bentuknya verb kedua dan verb ketiga. Nah, untuk be, kita tadi di be diminta untuk membuat be dalam bentuk verb pertama sesuai dengan main verbnya. Nah, untuk be ini agak sedikit rumit. Be, bentuk verb pertamanya itu boleh be sendiri atau boleh is, am, atau are. Nah, jadi bentuk be-nya itu ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, bentuk yang kedua dari be itu was dan were. Dan bentuk verb ketiga dari be itu adalah been. Nah, ini penting. Jadi perlu saya garis bawahi, jangan sampai kita lupa, karena nanti konsep ini penting sekali kita ingat untuk struktur kalimat bahasa Inggris di topik-topik mendatang. Jadi seringkali orang lupa dengan bentuk yang ini ya. Nah, yang kita butuhkan untuk kalimat kita apa? Be dalam bentuk verb pertama. Artinya be yang mana? Salah satu dari 1, 2, 3. Nah, ini kapan kita pakai? Ada nanti di langkah berikutnya. Jadi ini kita simpan dulu ya. Is, am, atau are. Nah, tadi saya sempat menjelaskan bahwa tidak boleh kita ganti struktur dari kalimat. Kita sekarang perbedaan antara is, am, are itu salah satunya adalah di jumlah subjek singular atau plural. Dalam hal ini kita lihat a great deal of property itu subjeknya berbentuk singular, artinya kita perlu mengambil be juga dalam bentuk singular. Nah, di 3 bentuk ini yang singular itu hanyalah satu, yaitu is. Am singular tapi dia spesial, are untuk plural. Artinya hanya is yang layak kita tempatkan di sana. Nah, be ini setelah kita cari tadi, ternyata dia langsung berubah menjadi is. Nah, kita tuliskan bentuk is di sini. Nah, karena inilah ketika di kalimat atas dia langsung ada bentuk is. Nah, tapi kalau kita tuliskan langsung demikian orang kadang-kadang kurang paham. Nah, tapi ketika kita buatkan begini, jadi ada penjelasannya. Nah, kalau untuk penyelesaian di soal kita nggak perlu lagi tulis yang begini. Jadi kita langsung loncat. Orang yang sudah paham ini sudah langsung memahami bahwa di sini langkah keduanya hilang. Nah, hati-hati. Ada is bentuk langkah kedua, ada is bentuk be dari langkah ketiga. Nah, itu nanti ketika kita latihan terus-menerus itu akan paham di mana bedanya. Nah, untuk sekarang jangan salah, is ini bukanlah is untuk langkah yang kedua tadi. Memang agak mirip, kebetulan mirip ya, tapi sebenarnya berbeda. Maaf. Nah, untuk ini juga kita perlu auxiliaries. Nah, auxiliaries ini berbeda dengan yang langkah ketiga ini. Is di sini ya, fungsinya dia sudah berbeda. Nah, baik, ini sudah selesai langkah ketiga. Kalau nanti belum dipahami, silahkan dengarkan kembali penjelasan saya. Kita akan melanjutkan ke langkah yang keempat, sekaligus yang terakhir mungkin ya. Kenapa terakhir? Ada kelanjutannya. Saya hapus dulu ini. Kita lanjutkan ke langkah yang keempat. Nah, sambil terus mengulang langkah pertama, kedua, dan ketiga. Nah, langkah keempat sudah mudah sebenarnya. Jadi yang salah satu yang paling sulit sepengalaman saya adalah langkah ketiga ini. Nah, mari kita lihat langkah keempat apa bunyinya. Bunyinya adalah place the main verb from the active sentence after the auxiliaries and be after the auxiliaries and be
in the past participle atau bentuk verb ketiga. Nah, kita lihat satu persatu, sama seperti langkah yang tadi. Kita mulai dulu dari bentuk kalimat aktifnya. Di sini ada hurricane, ini subjek. Nah, mungkin yang hitam lebih baik ya. Ini bentuknya subjek. Nah, kemudian destroy, verb, a great deal of property, sampai kemari ini adalah komplement atau objek tadi. Nah, bentuk kalimat aktif pasifnya sebagai berikut. Jadi langkah pertama, komplementnya kita ambil bawa ke depan. Ini dia, a great deal of property, tidak kita ganti apa-apa. Jadi dia dari komplement kalimat aktif menjadi subjek kalimat pasif. Nah, kemudian langkah keduanya adalah tadi bunyinya jika ada auxiliary. Kita lihat kalimat ini tidak ada auxiliary, artinya langkah keduanya otomatis gugur. Nah, langkah ketiga kita ingat tadi adalah tempatkan be dan sesuaikan dengan bentuk tenses dan subjeknya. Nah, be yang kita tempatkan adalah is. Penjelasannya ada tadi di langkah yang ketiga. Nah, ini be ya, bukan auxiliary. Nah, langkah yang keempat sangat gampang sebenarnya. Langkah yang keempat adalah place the main verb. Yang mana main verb? Main verb kalimat aktif. Main verbnya adalah destroy. Ambil main verb, langsung kita tempatkan di depan langkah ketiga tadi, yaitu langkah keempat. Langkah ketiga be, langkah keempatnya kita langsung tempatkan. Nah, kalau saya boleh tuliskan di bawah, maka bentuknya tadi adalah a great deal of property. Ini langkah pertama. Langkah yang kedua, gugur. Langkah yang ketiga adalah be, dalam hal ini is. Nah, langkah yang keempat, kita ambil destroy ini langsung kita tempatkan. Jangan diapa-apain dulu. Destroy. Nah, setelah kita tuliskan di sana, ubah dalam bentuk verb ketiga. Nah, cara mengubah dalam bentuk verb ketiga itu kembali lagi kemari. Lihat saja apakah dia bentuknya regular atau irregular. Kalau dia irregular itu ada tabelnya, dia nggak banyak, hanya sekitar 50-an, mungkin maksimal 100, tapi saya yakin nggak sampai 100. Artinya selain yang di daftar irregular 100 itu, semuanya kita pastikan regular. Kalau regular, verb ketiganya tinggal kita tambahkan ed saja. Jadi kita lihat destroy itu tidak ada di bentuk irregular. Jadi nanti lihat sendiri tabel irregularnya, maka kita pastikan dia regular. Kalau regular, verb ketiganya tambahkan ed. Maka kita tambahkan ed di sini, dan ini menjadi langkah yang keempat. Jadi langkah keempat nggak sulit. Singkatnya, ambil verbnya, taruh di depan langkah ketiga. Kita ingat langkah satu, langkah keduanya hilang, langkah ketiganya be, langkah yang keempatnya adalah main verb. Ambil main verb, destroy, ini bentuknya verb 1. Copy ke depan langkah yang keempat, ke depan langkah yang ketiga, kemudian ubah menjadi bentuk verb ketiga. Selesai. Nah, biasanya dalam grammar itu sampai ini sudah layak disebut kalimat pasif. Karena sebagaimana penjelasan saya di awal, salah satu fungsi kalimat pasif adalah menghilangkan subjek dari kalimat aktif tadi. Jadi yang kita bicarakan sekarang bukan lagi subjek tapi objek. Nah, objek itu adalah a great deal of property is destroyed by who? We don't know. Atau kita memang tidak tahu atau memang tidak mau tahu. Jadi kita hilangkan. Nah, jika memang soalnya tidak memerintahkan untuk membuat bentuk yang selanjutnya, kita sudah cukup sampai di sana. Tapi kalau memang diperintahkan, maka kita lanjutkan ke langkah yang kelima. Nah, langkah yang kelima itu tidak sulit. Jadi saya janji yang sulit tadi itu hanya langkah yang kedua. Mari kita lihat langkah yang sulit tadi, langkah yang kedua dan yang ketiga maksud saya. Dan langkah yang keempat cukup gampang. Selanjutnya langkah yang kelima juga sangat gampang. Mari kita lihat langkah yang kelima. Place the subject of the active sentence. Kita letakkan subjek kalimat aktif tadi, kita ulang lagi ya. Ini subjek kalimat aktif tadi, ini verb, ini complement.
after the verb in passive sentence preceded by preposition by. Jadi subjek kalimat aktif ini langsung kita tempatkan paling ujung setelah langkah keempat, kemudian kita awali dengan preposition by. Tadi sudah kita jelaskan, langkah yang pertama adalah ini, a great deal of property, langkah pertama. Langkah yang kedua, hilang, gugur karena tidak ada auxiliary. Ini langkah yang ketiga, be. Langkah yang keempat adalah main verb. Yap. Dan langkah yang kelima adalah subjek ditambah preposition by. Ini dia. Subjeknya hurricane, kita tambah saja by di depannya, menjadi langkah yang kelima. Jadi langkah yang kelima sebagaimana janji tadi, hanya perlu kita tambahkan preposition by dan kita copy langsung subjek dari kalimat aktif tadi langsung ke kalimat pasif. Purchase tidak ada bedanya. Kalau di sini plural, di sini juga plural. Nah, kelanjutannya each year ini adalah adverbnya. Jadi adverbnya tidak kita ubah sama sekali. Adverbnya langsung kita ambil dan pindahkan ke kalimat pasif. Jadi sebagaimana penjelasan di awal, beda kalimat aktif dan kalimat pasif hanyalah di topik pembicaraan kita. Jika di kalimat aktif topik pembicaraan kita fokus pada hurricane, subjek dari kalimat, di kalimat pasif fokus pembicaraannya beralih ke komplement, yaitu a great deal of property yang rusak oleh hurricane. Nah, kadang-kadang hurricane-nya juga dihilangkan. Nah, demikian kira-kira 5 langkah yang bisa kita lakukan untuk merubah sebuah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Nah, ada beberapa hal yang perlu jadi catatan, misalnya modal. Nah, jika modal itu sebenarnya lebih gampang ya. Jadi perubahannya itu kalau kita sudah menguasai kelima langkah lagi tadi, untuk modalnya saya jelaskan secara ringkas saja. Modal ini adalah salah satu dari auxiliary yang tadi sudah kita jelaskan. Jadi misalnya contohnya ini, the manager should sign this contract today. Jadi kita paham the manager ini sebagai subjek, subjek, should sign ini verb, this contract ini sebagai complement. Jadi sebagaimana kalimat langkah-langkah tadi, langkah pertamanya. Nah, langkah yang kedua itu kita ambil modal. Jadi modal kita ambil, kita copy. Nah, di sini modalnya adalah should. Jadi dari mana kita tahu? Di penjelasan awal ini ada anggota modal yang tidak saya sebutkan. Jadi salah satunya itu adalah should. Nanti bisa kita pelajari lagi apalagi anggotanya. Should itu kita ambil saja, kita kopikan langsung kemari sesuai dengan perintah ini. Kita ambil modal dulu, kemudian kita tempatkan saja bentuk be berikutnya, be. Nah, ini dia be. Nah, selanjutnya adalah verb ketiga. Verb ketiganya dari mana? Tetap tadi dari langkah yang ketiga, yaitu dari main verbnya. Nah, tadi ini kan bentuknya verb phrase ya. Jadi verb phrase itu adalah modal ditambah verb asli. Nah, yang kita butuhkan adalah verb aslinya dan kita tambahkan bentuk past participle. Sudah selesai, artinya tinggal kita pindahkan saja komplement di awal, kita lanjutkan dengan bentuk should sign-nya, kita tambahkan be saja di tengah-tengah verb phrase, sudah jadi kalimat pasif. Nah, sambil jalan nanti itu akan dikuasai dengan lebih cepat saya kira, ketika kita tadi sudah paham 5 hal yang tadi kita sebutkan. Nah, jika ada pertanyaan silahkan nanti kita diskusi lagi. Tapi ada beberapa hal latihan-latihan yang bisa dilihat di sini. Nanti videonya di post saja. Silahkan kerjakan latihan-latihan ini. Dan juga ada latihan di sini. Setelah di post videonya dikerjakan, nanti kita boleh diskusi di komen. Silahkan nanti jawabannya dikirimkan di komen. Nanti mudah-mudahan saya bisa melihat dan bisa memberikan sedikit feedback ya. Okay, congratulations. So today you have mastered one of the most important topic in English grammar, yaitu apa tadi? Kalimat
pasif. Terima kasih, sampai jumpa lagi di episode mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.